Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Rate, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Kali ini Bu Rate mau fermentasi lagi ya Besti ya. Jadi ini Bu Rate mempersiapkan air, lalu EM4 untuk peternakan, sama molase atau tetes tebu. Yang pertama kita tuang tetes tebu atau molase sebanyak 4 tutup botol. Kalau tidak ada molase atau tetes tebu bisa diganti dengan gula merah yang dicairkan ya Besti ya. Ya, ini karena tadi Bu Rate menggunakan air 2 liter, maka untuk tetes tebu atau molasenya ini 4 tutup botol. Setelah ini kita gunakan EM4. Ini Bu Rate menggunakan yang peternakan ya Besti ya, karena ini untuk ternak, jadi Bu Rate menggunakan yang untuk peternakan. Untuk EM4 nya ini Bu Rate menggunakan 2 tutup botol, karena untuk 1 liter air itu, setiap 1 liter air itu kalau untuk fermentasi Bu Rate selalu menggunakan 2 tutup molase sama 1 tutup EM4. Karena ini tadi 2 liter air, maka molase atau tetes tebunya 4 tutup botol, sedangkan untuk EM4 nya cukup 2 tutup botol juga. Nah, setelah ini diaduk ya Besti ya, diaduk sampai rata. Kenapa ini didahulukan? Karena ini nanti larutan fermentasi ini kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Lalu kita siapkan bahan yang akan difermentasi. Ya, ini Besti. Coba tebak apa ini? Ini ada di dalam karung. Warnanya putih, lembut. Ya, seperti ini. Coba tebak Besti, ini apa? Ya, ini adalah ampas tahu Besti. Ini ampas tahu yang sudah dibuang airnya ya. Ini sudah diperas. Oke Besti, ini kita sisihkan dulu untuk ampas tahunya. Kita siapkan dulu bahan yang untuk campuran fermentasi ini. Yang pertama jelas Bu Rate selalu menggunakan bekatul atau dedak halus untuk campuran fermentasi bahan apapun. Karena bekatul ini sangat bagus untuk campuran fermentasi. Selain itu, karena bekatul ini mudah didapat di daerah Bu Rate ya Besti, karena Bu Rate ini ada di daerah pedesaan, jadi untuk bekatul ini sangat mudah didapat. Karena bekatul ini merupakan sisa dari penyelepan padi itu, jadi mudah didapat untuk daerah pedesaan seperti daerah Bu Rate ini. Selain mudah didapat, karena bekatul ini mempunyai serat yang kasar ya Besti, jadi sangat bagus untuk campuran fermentasi. Selain itu, nilai nutrisi dalam bekatul ini juga masih bagus. Ada kandungan gulanya, ada magnesium, ada lemaknya, ada proteinnya, ada zat besinya, ada vitamin B6 nya. Walaupun itu hanya sedikit-sedikit ya Besti, tapi masih mempunyai nutrisi juga. Oke, setelah siap bekatulnya, kita campurkan dengan air larutan fermentasi tadi. Tapi ini dicampur di dalam bak aja ya Besti ya, supaya air larutannya ini tadi tidak merembes kemana-mana. Jadi tetap di dalam bak, bisa tercampur rata dengan bekatul tanpa hilang, tanpa berkurang untuk air fermentasinya ini. Diaduk terus sampai rata. Nanti ini tapi tidak sampai menggumpal ya Besti, ini agak kering saja, karena ini nanti kan difermentasi dengan ampas tahu, sedangkan ampas tahu itu mempunyai tekstur yang basah. Jadi untuk bekatulnya ini teksturnya kering aja, jadi nanti waktu dicampur dengan ampas tahu dia akan bertekstur mamel gitu. Karena untuk fermentasi ini agar bagus harus mamel, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah itu
fermentasinya agak susah gitu. Budete emang suka untuk pakan ternak budete ini selalu budete fermentasi. Itu dikarenakan karena dengan difermentasi itu nutrisi yang ada di dalam pakan itu akan lebih meningkat ya Besti. Jadinya ayam-ayam kita akan lebih sehat. Selain itu nutrisi yang di dalam pakan itu nanti akan bisa mudah diserap oleh ayam itu, dalam pencernaannya itu akan mudah diserap, sehingga kandungan nutrisi yang ada di pakan itu semua bisa diserap oleh ayam, tidak terbuang sia-sia dalam kotorannya. Jadi nanti kotoran yang dikeluarkan oleh ternak itu juga cuma ampas, jadi tidak mengandung nutrisi yang tertinggal di dalam pakan. Ya itulah Besti kenapa Budete lebih suka memfermentasi pakan yang Budete kasihkan ke ternak. Ya seperti ini Besti ya, ini sudah tercampur rata dan agak kering, masih agak kering. Lalu bisa kita tambahkan dengan yang tadi ampas tahu yang sudah diperas ya Besti ya. Jadi airnya sudah kita buang, kita peras, jadi tinggal ampasnya, tapi namanya juga ampas tahu, jadi masih mempunyai tekstur yang basah ya. Ampas tahu ini masih mempunyai tekstur yang basah. Apa sih sebenarnya ampas tahu itu? Ya, ampas tahu itu emang sudah dari dulu ya Besti ya, terkenal sebagai bahan pakan ternak karena mengandung nutrisi yang baik untuk ternak. Ampas tahu umumnya difermentasi agar kandungan nutrisinya juga menjadi lebih baik dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ampas tahu ini merupakan hasil sampingan dari proses pembuatan tahu yang berbentuk padat ya Besti ya. Jadi kalau pembuatan tahu itu yang diambil kan cuma airnya, jadi ini merupakan ampasnya yang padat itu. Ampas tahu ini masih mempunyai kandungan nutrisi seperti protein dan karbohidrat yang masih relatif tinggi, sehingga bagus atau sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas, sebagai pakan alternatif seperti Budete ini. Kalau di tempat Budete untuk ampas tahu ini harganya adalah 25.000 untuk satu kali masak. Jadi Budete tidak tahu itu berapa kilo, tapi setiap satu masakan tahu itu harganya untuk ampas tahu ini 25.000. Jadi ini bagus sekali untuk menekan biaya produksi pakan ternak dan merupakan pakan alternatif yang masih mempunyai nutrisi yang bagus juga, karena ampas tahu ini proteinnya 8,6%, sedangkan lemaknya 3,79%. Itu Besti, jadi masih sangat bagus untuk pakan alternatif. Dengan difermentasi ini, ampas tahu itu yang semula mempunyai protein 8,6% akan bisa meningkat menjadi 15,35%. Itu menurut penelitian ya Besti ya. Jadi sangat bagus juga untuk pakan alternatif ternak, karena ya kendala beternak ayam seperti Budete ini adalah yang paling utama adalah pakan, karena dalam beternak itu biaya produksi yang tertinggi itu terdapat pada pakannya, yaitu sekitar 70-80%. Oke, kita aduk terus ya Besti sampai rata, yaitu ampas tahu dengan bekatulnya tadi sampai mamel seperti ini ya, sampai mamel. Jadi tidak terlalu basah tapi mamel seperti ini ya. Ini dikempel bisa tapi kempiar ya. Ya, seperti ini tapi kempiar. Oke Besti, setelah ini kita simpan, kita masukkan ke dalam tong, kita simpan di tong ya. Kita masukkan semua ya Besti ya untuk fermentasi, adukan fermentasi ampas tahu ini ke dalam tong ini, karena Budete kalau fermentasi pakai tong ini nanti agar dapat ditutup secara rapat. Untuk proses fermentasinya ini nanti kurang lebih 3-4 hari bisa dipergunakan. Sedangkan fermentasi ini berhasil ditandai dengan ampas tahu yang aromanya itu harum ya. Setelah itu ampas tahu ini siap atau sudah bisa dikasihkan untuk pakan ternak ya, bisa dicampur dengan pakan alternatif lainnya.
Ya, itulah Besti cara Burate dalam menfermentasi ampas tahu sehingga bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk ternak. Oke Besti, terima kasih sudah mengikuti video dari Burate. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.